Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat, atas hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini di bulan yang mulia ini kita bisa meneruskan pembacaan kitab Takhrirat As-Sadidah, yaitu membahas atau mengkaji tentang puasa. Pada sore hari ini akan menerangkan tentang rukunnya puasa. Dikatakan arkanus saumi itsnan. Rukunnya puasa itu ada dua. Wa ba'duhum zada ruknan tsalitsan. Sebagian ulama menambahkan satu rukun lagi. Jadi tiga, yaitu as-shaim. As-shaim yaitu orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa. Jadi dikatakan di kitab ini rukun puasa itu ada dua, tapi di beberapa kitab yang lain disebutkan rukun puasa itu ada tiga, yaitu as-shaim, ada sosok atau ada orang yang berpuasa. Yang pertama, rukun yang pertama adalah an-niyatu, niat. Ya. Karena puasa itu adalah ibadah dan semua ibadah hampir diwajibkan untuk niat. Tapi juga ada beberapa ibadah yang tidak diwajibkan niat. Itu. Sawaun akana fardhon au naflan, baik itu puasa yang wajib atau puasa yang sunnah, itu wajib diniati. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya amal-amal manusia itu tergantung dengan niatnya. Itu tergantung dengan niat. Sampean tidak makan, tidak minum, ya, bisa bernilai ibadah kalau diniati. Hukumnya makan dan minum itu apa sih? Ya, hukumnya makan dan minum itu apa? Seandainya sampean mogok makan, tidak gelemangan, ya, dosa apa enggak? Dikatakan oleh para ulama, makan dan minum itu hukumnya mubah. Sama tidak makan, tidak minum, gak apa-apa, gak dosa sampean. Tapi gak ada nilai ibadah. Tapi kalau gak makan dan minum, itu bisa mengakibatkan madharat, mengakibatkan sesuatu yang bisa berbahaya untuk kesehatan kita, maka haram. Haramnya itu bukan karena gak makan, tapi haramnya itu karena membahayakan. Lek sampai gak makan sehari mungkin apa-apa, Pak. 2 hari mungkin saya tahan, 3 hari sampean bisa sakit. 4 hari, 5 hari bisa mati. Maka kalau sudah membahayakan itu hukumnya haram. Lek gak bahaya nak apa-apa. Daripada sampean ndak mangan, ndak minum itu ndak ada nilai ibadah, lebih baik sampean niatkan puasa. Kalau sampean niat puasa, maka tidak makan dan minumnya kita itu mengandung nilai ibadah. Ya. Nabi SAW itu banyak berpuasa. Bahkan setiap minggu itu Nabi rutin istiqomah puasa Senin Kemis. Ya, puasa bulanan juga ada. Itu. Bahkan Nabi SAW itu juga sering puasa dadaan. Sering puasa dadaan. Ketika Nabi datang ke rumah istrinya, ya, kemudian tanya ada sarapan apa tidak di pagi hari ini. Kalau istrinya menjawab tidak ada ya Rasulullah, tidak ada makanan, maka Nabi dengan senyum, dengan bahagia mengatakan idzan inni shaim. Kayak gitu saya poso wis.
Kalau dikatakan ada ya Rasulullah, ini ada makanan, maka Nabi idzan ini muftir, lek ngono saya ndak poso. Ya, sering puasa dadaan juga. Wa tajibun niyatu likulli yaumin. Niat iku wajib bendino. Saben hari, setiap hari sampean harus melafadzkan niat. Karena menurut Imam Syafi'i satu hari itu adalah satu ibadah. Besoknya itu ibadah lain. Besoknya lagi ibadah lain lagi. Jadi selama 1 bulan itu kita ini beribadah puasa selama 30 hari atau 29 hari. Maka nih kata Imam Syafi'i wajib diniyati bendino. Menurut Imam Malik, ya, Imam Malik mengatakan ya, niat itu cuma sekali saja. Di awal saja niatnya, besok-besoknya tidak usah niat lagi. Karena menurut Imam Malik, Ramadan itu, puasa Ramadan adalah satu ibadah. Satu ibadah. Itu. Jadi niat itu ya. Wala yakfi an hatta sahur wa in qasada bi tagawi ala shaum. Wala yakfi anha kadzalik al-imtina' min tanawul muftir qabla al-fajr ma lam yakhtar bi bali as-shaum bi sifatih. Jadi dikatakan innamal amal biniyat itu tidak cukup sampean makan sahur itu tidak cukup. Ya, apakah orang sahur itu sudah dikatakan puasa? Belum tentu. Masih zaman sahur, lek zaman gak diniati, ya bukan puasa namanya. Jadi sahur itu tidak menunjukkan orang itu sedang puasa. Itu. Kemudian al-farqu, nah di sini ada kan di sini wajib niat untuk puasa yang wajib dan puasa yang sunnah. Nah, cuma ada beberapa perbedaan antara niat untuk puasa yang wajib seperti Ramadan atau puasa yang sunnah. Al-farqu baina niyati shaumil fardhi wa niyati shaumin nafal. Perbedaan antara niat puasa wajib dan puasa sunnah, apa perbedaannya? Di sini dikatakan ada 3 perbedaan. Ya, 3 perbedaan di dalam niat puasa wajib dan puasa sunnah. Yang pertama, niatnya puasa wajib. Yadkhul waktuha min ghurubis syams ila tulu'il fajar fayajibut tabyid. Kalau puasa wajib itu masuk waktunya niat. Waktunya niat itu sudah masuk dari tenggelamnya matahari. Jadi untuk puasa besok ini sampai mari maghrib oleh niat. Makanya sama kiai-kiai dulu ya di sini itu dituntun niat mari taraweh bareng-bareng. Ya, nawaitu shoma qadhiya adai gitu. Cuma yang perlu diperhatikan niat itu tempatnya dalam hati, Pak. Kalau kita hanya nawaitu shoma qadhiya an adai fardhi syahri an adai Ramadan hadisan fadlillahi taala. Hanya ucapan saja tapi dalam hati tidak ada niat, itu tidak sah niatnya. Harus niat lagi, niat di dalam hati. Talafut, melafatkan itu hukumnya hanya sunnah. Melafatkan itu hanya sunnah. Yang wajib di hati. Ya, kalau bisa bareng, di hati ambil di lisan bareng. Cara nih konsentrasi, Pak. Apa itu? Shoma qadhiya an adai. Ambil hati nih bareng. Ini enggak. Oh itu, ambil dulu HP kadang-kadang gitu ya. Itu enggak sah niatnya. Lek niatnya gak sah, otomatis posone gak sah bisa. Itu merentet.
Jadi niat puasa wajib itu mulai dari maghrib, dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar. Itu waktu niat. Bukan sampai tarhim, Pak ya. Tarhim itu hanya peringatan. Peringatan. Sampean ya oleh mangan waktu tarhim boleh makan. Karena tarhim itu belum subuh kan. Ibaratnya kalau lampu lalu lintas itu kuning, lampu kuning. Jadi supaya kita ini waspada, hati-hati itu wis subuh iki. Biasanya tarhim itu kurang berapa? Kurang 10 menit ya. Hah? Ya Pak Lan ya. Tarhim itu kurang berapa? 10 menit apa 15 menit? Tarhim. Imsak, waktu imsak. Iya, waktunya dari imsak ke adzan subuh itu berapa menit? 15 menit ya? Apa 10? 10 ya? Ada bilang tarhim, ada bilang imsak gitu anunya. Jadi waktu imsak itu ya kita boleh minum, boleh makan. Itu lampu kuning. Lampu kuning. Fayajibut tabit, maka wajib niat itu ada di malam hari. Wajib nginep no niat. Artinya wajib kita membaca niat di waktu malam. Itu puasa wajib. Lek puasa sunnah beda lagi. Lek puasa sunnah yadkhul waktuha min ghurubis syams. Masuknya sama juga dari mulai tenggelamnya matahari, sama juga dengan yang puasa wajib. Tapi wayastamiru ila zawal. Tapi itu waktunya sampai zawal. Zawal itu sampai duhur, sampai duhur. Tapi dengan syarat mulai dari fajar ya, mulai dari fajar kita tidak meminum atau makan apapun. Misalnya sampean ini kate poso Senin Kemis, kate poso dino Senin misalnya gitu. Sampean bangunnya jam 5 pagi. Wis gak poso wis tangi gak sahur misalnya gitu ya. Gak sahur gak poso wis. Kemudian sampean sholat subuh. Jam itu sampean belum makan apa-apa. Wis poso wis. Misalnya gitu ya. Berubah niat boleh. Jam 8 boleh, jam 10 boleh. Sampai kate zuhur. Asalkan kita mulai dari terbitnya fajar tidak makan apa-apa. Lah Nabi SAW kan gitu Pak. Nabi itu setiap hari itu setelah sholat subuh itu iktikaf di masjid sampai duha. Sampai duha kira-kira jam 8, jam setengah 9 gitu. Kemudian habis gitu, habis iktikaf keluar ke rumah istrinya tanya apakah ada sarapan atau ada susu atau ada apa gitu. Kalau mereka jawab tidak ada makanan ya Rasulullah. Ya. Maka Nabi idzan inni shaim, nek ngono saya puasa wis. Ya. Besoknya ada ya Rasulullah, ada makanan. Nabi jawab idzan inni muftir, nek ngono saya tidak poso. Jadi Nabi malah niat itu waktu duha. Nah, oleh para ulama diambil kesimpulan bahwasanya puasa sunnah itu boleh diniati sampai zawal. Dengan syarat mulai terbitnya fajar, mulai subuh itu kita tidak makan apa-apa. Alek sampean mari subuh ngopi ambek ngetan, Pak. Biasanya mari sembayang nang masjid jame ya nang warung ngopi ketan wareg. Mari ngono wis poso wis misalnya gitu. Ya ndak sah. Iya. Yang kedua, kalau puasa wajib itu yajibut ta'yin. Wajib memastikan puasanya. Wajib memastikan puasa. Misalnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana, menyebutkan Ramadan gitu. Atau nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ya an adai fardhi ya
syahri Ramadan atau an adai kafaroti melaksanakan puasa kafaroh. Puasa kafaroh itu puasa bayar denda. Atau puasa nadar disebutkan niat ingsun poso puasa nadar lillahi ta'ala. Atau puasa ya godok, puasa godok Ramadan daripada tahun yang kemarin. Itu harus disebutkan. Sama seperti sholat, ya sebutkan duhron, asron, maghriban, itu tidak boleh usolli Allahu Akbar misalnya gitu. Usolli fardhon, saya sholat fardu Allahu Akbar, tidak sah sholat sampean. Mas yo saiki waktu ini pasti asar, gak mungkin duhur. Sampean gak niat, gak nyebutno waktu asar. Niat ingsun sholat fardu Allahu Akbar, tidak sah. Karena sampean harus takyin, harus menyebutkan sholat apa. Puasa juga sama, puasa wajib yang ngono Pak. Sampean harus menyebutkan puasa wajib apa. Karena puasa wajib itu ada 5 Pak, ada 4. Ramadan, itu puasa wajib. Kafaroh bayar denda itu puasa wajib. Nazar, itu puasa wajib. Atau qadha itu puasa wajib pisan. Berarti ada 4 puasa wajib itu. Itu harus sampai tentukan. Nah, oleh puasa sunnah enggak. La yajibu ta'yin. Enggak wajib sampai menentukan. Niat ingsun poso dino Senin enggak harus. Iya. Illa ingkana shaum muaqqatan kayaumi Arafah. Kecuali kalau puasanya itu ono waktune. Ada waktunya seperti puasa Arafah. Itu alal mu'tamad menurut pendapat yang kuat. Berarti ada khilaf di antara ulama. Ya, kalau puasa ada waktunya seperti Arafah kan gak tiap hari kan. Ya, itu ada waktunya, ada hari Arafah. Tapi lek puasa Senin Kamis, Senin iki wis niat ingsun puasa sunnah wis nutuk wis cukup sampean wis. Oleh sampean ganjarane puasa Senin. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara niat puasa wajib ambil puasa sunnah. Lek puasa wajib itu tidak boleh menggabungkan la yajuzu ayyajma'a baina saumi fardhaini fi yaumin wahid. Tidak boleh menggabung di antara 2 puasa yang wajib di dalam satu hari. Misalnya sampean ini punya utang Ramadan yang kemarin. Nyauri Ramadan wisan, Pak. Tidak boleh. Niat ingsun Ramadan ya ngelakoni poso dino iki bu tahun ini ambek niat ingsun godok sing tahun wingi ya enak ae Pak. Wong gak nyaur akhirnya nyaur ngenteni Ramadan maneh. Kenapa? Podo-podo wajib. Iya. Atau sampean niat poso Ramadan ambek niat bayar kafaroh. Ndak oleh. Kafaroh itu wajib, Pak. Atau sampean punya nazar. Waduh iki nazar. Lha apa nazar aku kira misale ngono ya. Nazar saulan pisan poso iki. Wis ngenteni poso Ramadan ae misan bareng ndak sah. Karena nazar lek dinazari itu ya itu wajib. Jadi sesuatu yang sunnah apabila dinazari jadi wajib. Seperti itikaf. Itikaf sunnah. Tapi lek sampean nazari jadi wajib itikaf. Sampean niat itikaf. Saya niat itikaf selama 1 hari penuh di hari ini lillahi ta'ala. Mari ngono sampean kesel mulai dosa sampean. Dosa. Nah, dosa. Makanya guru saya Habib Umar bin Hafid, gurunya lagi Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Itu diceritakan lek belajar kemudian dia merasa males, merasa berat kate ngaji, kate belajar mutolaah itu kate berat, dinazari Pak. Dinazari. Saya nazar belajar kitab ini 2 halaman. Jadi semua pelajaran untuk besok dinazari kabeh. Akhirnya apa? Mau ndak mau harus belajar. Kenapa? Jadi wajib. Saking wedine gak belajar. Kalau kita kan enggak belajar ya sekolah gak ono belajar belas. Itu.
Tapi kalau puasa sunnah, itu tadi puasa wajib. Kalau puasa sunnah, ya juzul jama' baina shaumi naflaini fa aktsar bi niyatin wahidah. Kalau puasa sunnah boleh menggabung. Ya, satu kali puasa menggabung beberapa puasa. Misalnya, sampean niat ingsun poso Senin Kemis. Ya, dengan puasa Rejab. Ya, dino Rejab, dino Kemis, gabung oleh, Pak. Boleh. Atau digabungkan sunnah dengan wajib boleh juga. Tapi kalau menggabungkan wajib dengan sunnah, kita harus mendahulukan niat sing wajib dimi. Itu, mendahulukan sing wajib dimi gitu. Jadi ya juz jamak baina shaumi naflaini fa aktsar. Ya. Itu ada 3 perbedaan. Ada 3 perbedaan ya. Kalau menurut sini tidak boleh sih. Tidak boleh menggabung puasa wajib dengan puasa sunnah ya. Karena tidak ada di sini. Yang nggak boleh itu menggabung dua puasa wajib, tidak boleh digabung. Boleh menggabung baina shaumi naflain. Poso 2 sunnah. Kalau satu wajib, satu ya. Kayaknya tidak boleh itu. Tapi yang kita tahu kalau godok puasa Ramadan itu boleh digabung dengan puasa Rejab. Yang kita tahu ya. Coba di sini kok gak ditulis, gak diterangkan gitu. Ya, sementara kita seperti kitab ini aja sudah. Soalnya yang kita tahu, Pak, kita ini boleh niat menggabungkan godok kalau kita punya hutang puasa Ramadan yang kemarin, lalu kita puasa di bulan Rejab, kita boleh menggodok niat ingsun poso godok Ramadan dan sunnah Rejab, boleh. Ya boleh, itu boleh. Tapi di kitab sini tidak diterangkan, ya mungkin gak semua diterangkan ya. Itu. Wa yasihu ayyanwiya fi shaumin nafli ba'da tulil fajar lakin bisyarten. Dan boleh sah niat puasa nafil, puasa sunnah diniatiku setelah terbitnya fajar. Diniati setelah terbitnya fajar dengan 2 syarat. Dengan dua syarat. Yang pertama, antakuna niyatu qabla zawal. Hendaknya niatnya itu sebelum zawal, sebelum masuknya zuhur. Yang kedua, alla yata'ata syai'an minal mufattirat. Hendaknya dia tidak memakan apa-apa daripada makanan atau minuman dari terbitnya fajar sampai waktunya niat. Ini sudah tak terangkan tadi. Artinya kalau kita mau puasa sunnah, niatnya di waktu pagi, itu syaratnya ya. Itu syaratnya kita harus niat sebelum zuhur. Yang kedua, itu kita tidak makan apa-apa dari mulai terbitnya fajar. Mulai dari terbitnya fajar tidak makan apa-apa. Nah terus kalau puasa wajib bagaimana kalau kita lupa niat? Puasa wajib kita lupa niat. Bagaimana hukumnya? Hukumnya puasa kita tidak sah. Hukumnya puasa kita tidak sah. Tapi Pak, lek sampean lali, lupa gak niat, sampean ini kan puasanya tidak sah. Tapi ada istilah sampean wajib imsak. Imsak itu tetap gak boleh mangan minum, Pak. Tetap, jadi podo karo poso. Cuma sampean jenenge tutup poso, jenenge imsak. Kalau sampean tetap makan minum, sampean berdosa malahan. Lek sampean lupa, Pak, sampean lupa gak niat. Sampean lupa gak niat kan ndak sah posoe, sampean gak dosa. Karena sampean lupa. Nanti wajib qadha. Tapi walaupun gitu sampean wajib imsak. Gak boleh makan, gak boleh minum. Seperti orang puasa. Lah sampean makan, sampean minum, berdosa. Berdosa.
Gitu. Itu pernah saya itu, makanya saya ini Pak, ini pengalaman. Saya ini kalau niat habis makan buko itu, habis makan maghrib itu, saya langsung niat Pak. Nah, saya langsung niat. Atau pulang dari sini di jalan saya niat. Lek gak ngono, itu lupa. Itu pernah itu. Pernah pas anak saya sakit, masuk rumah sakit malam itu. Jadi anak masuk rumah sakit, tidak kepikiran ke sini. Karena saya kebiasaan niati mari maghrib, wis tak pikir sudah niat. Sahur, mari sahur, pagi jam 10 ini mikir, iya, mambingi durung niat ya. Iya, mambingi durung niat. Ya sudah. Berarti puasa saya tidak sah, saya wajib qadha. Tapi saya tidak makan, tidak minum tetap. Saya imsak, menahan diri daripada makan dan minum. Saya tidak berdosa. Kenapa? Saya lupa. Saya lupa. Lek saya makan, maka saya berdosa. Karena saya meninggalkan kewajiban. Apa itu imsak? Akmalun niyah, paling sempurnanya niat. Ya apa caranya sampean niat dengan sempurna? Ayyatalaffadha mustahdhiran bi qalbihi. Dia melafatkan niat sambil menghadirkan dalam hatinya apa yang diucapkan itu juga diucapkan dalam hati. Jadi di hatinya dan ucapannya itu sama. Itu otomatis Pak, itu tidak bisa kecuali sampean konsentrasi. Sampean diam, yang khusyuk. Nah, nawaitu shoma ghadin ada gitu. Tapi lek mani tarawih, nawaitu shoma ghadin ada ibadah itu duduk niat akhirnya. Iya. Itu hanya lafaz saja. Dalam hatinya tidak ada niat itu. Bagaimana lek sampean nabi hati ini ya Allah alam mungkin iso ya. Tapi koyoke gak mungkin gitu modelnya. Maksudnya ketika kita melafatkan itu, hati kita ini hadir di situ. Nah kalau kita nawaitu shoma ghadin anadai kan hati kita kosong, tidak ada itu. Apalagi ambil guyon-guyon misal. Jadi saya sarankan niatnya supaya sampean tidak lali, bisa konsentrasi, habis makan kan sampean istirahat duduk, ya sampean niat. Sama niat, enak gitu. Nanti habis tarawih, tidak apa-apa niat lagi. Niat itu paling ping 100 tidak apa-apa. Cuma kan yang betul-betul kita konsentrasikan itu yang niat yang benar. Itu. Makanya akmalun niat sing paling sempurna ayyatalaffadha mustahdhiran biqalbi, melafatkan dengan lisan, mustahdir juga menghadirkan dalam hatinya apa yang dilafatkan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana li hadis sanah lillahi ta'ala. Saya niat puasa wajib esok hari di bulan Ramadan di tahun ini karena Allah. Mas'alatun, ini ada masalah. Fi ayyi suratin yasihu shaumun nafal biniyatin ba'da tulu'il fajar ma'a tanawuli syai'in minal mufattirat qabla niyah. Ini ada masalah Pak. Ada masalah. Kapan orang itu sah puasa sunnah niatnya setelah fajar, setelah pagi, niatnya di waktu pagi, padahal dia sudah makan. Nah, ini ono Pak. Ya, ada kadang-kadang kita ini sudah makan, sudah minum, mari ngopi, ngetan kabeh wis. Kemudian kita niat puasa sah. Nah, ini lek sampean punya ilmu itu, nah, ibadahnya itu ala ilmin, awa ala basiratin. Kapan itu sah? Padahal sampean semangat loh Pak. Tapi zaman niat isu itu boleh. Suratuhu gambarannya adalah
idza kana min adatihi ayyasuma yauman muayyanan, jika sudah menjadi kebiasaan dia ini puasa pada hari tertentu. Dia punya terus terbiasa. Misalnya dia ini sudah istiqomah puasa Senin, puasa hari Senin atau puasa hari Kamis atau puasa Arafah. Bentahun deh puasa Arafah, enggak pernah absen. Fanasiya dzalikal yaum, tapi dia lupa hari itu hari Senin. Lek sampean iling pasti sampean poso, tapi sampean lupa. Wa aftara, sarapan, Pak. Sarapan pagi. Iya, ngopi, ngetan, wis wareg wis. Wa ba'da dzalik tadzakkar, setelah sarapan iling, loh. Iki dino apa rek? Misalnya gitu. Senin, loh, ini kan biasa saya puasa ini, lupa saya ini. Lah, sama niato, oleh sampean poso saya. Ya, boleh sampean puasa. Dengan syarat sampean punya kebiasaan puasa itu. Lah sampean ndak duwe kebiasaan, ndak oleh, Pak. Ya, gak duwe kebiasaan kate ngono ya. Waduh, Senin rek iya. Poso mari. Hah? Kalau puasa wajib lupa makan ya enggak apa-apa, Pak. Iya, enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa. Malah itu rezeki dari Allah. Lek sampean bener-bener lali. Nah, iya. Kata para ulama, bagaimana hukumnya kalau kita melihat orang makan di waktu Ramadan? Jadi kita ini pas lagi jalan, kita lihat ada orang lagi makan, ya kan lagi puasa ini. Kata para ulama, kalau yang makan itu orang soleh, yang makan orang soleh, orang yang taat, biarkan, itu mungkin dia lupa itu. Tapi lek sing wong mangan iki wong ahli maksiat, bukan orang yang taat kepada Allah, kita wajib ngilingno. Wajib ngilingno. Masalahnya, ayo lek sampean pas melaku onok warung, ya onok warung buka ngono kira-kira lali apa sengaja iku, Pak. Insyaallah lek nang warung gak ira lali sengaja iku. Lek makan di rumah mungkin. Kadang-kadang kita lupa, tiba-tiba bangun tidur, remor nang kulkas minum air gitu. Biasa pertama gitu. Malah teman saya tersiksa, Pak. Teman saya tersiksa, maka puasa sunnah. Oh enggak puasa Ramadan. Hari pertama gitu. Makan teh sak piring. Mari sak piring, wayahe ngombe, iling lek poso, Pak. Yo enak ndak enak iku. Enak pertama tok, tapi mari ngono ngelek itu terus iku, Pak. Iya, gak mari-mari ngelek idune wis. Itu. Kata Nabi SAW, orang yang makan karena lupa, itu rezeki dari Allah itu. Itu rezeki, makan. Ya, tapi oleh sampean iling, ojo terus no, Pak. Loh iya, mesisan wis misalnya gitu ya. Durung ngombe iki misalnya gitu. Iya, batal. Kemudian ini maghribnya kurang berapa ini? 5 menit ya? 10 menit. Kemudian yang kedua, rukun puasa yang kedua adalah tarku mufattirin, meninggalkan makan dan minum. Ini yang mau diterangkan. Zakiron, ya, dalam keadaan zakir, sadar, kemudian tidak terpaksa, kemudian ghairu jahil ma'dzur, dia bukan orang bodoh. Bukan orang bodoh yang dimaafkan kebodohannya. Fala yabtul shaumuhu idza aftara nasian. Ya. Maka tidak batal puasanya kalau dia makan nasian. Makan lupa. Makan dalam keadaan lupa tidak batal. Au mukrohan, atau makan itu karena dipaksa. Kon nek gak mangan tak gepuki kon. Misalnya gitu.
Atau misalnya dia seorang pegawai. Dia seorang pegawai. Lek dia poso, diancam, kamu akan saya PHK. Sedangkan dia ini butuh nafkah untuk keluarganya. Makan, Pak. Tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Kenapa? Mukroh. Dengan syarat dia tidak bisa melawan. Dengan syarat dia tidak bisa melawan. Lah iso ngelawan ndak oleh, Pak. Sing ngancem arek cilik. Lek sampean mangan, Lek. Tak balang watu lho, Lek. Ya. Iki arek cilik iki di kamplang ini melayu. Iya aku mangan wis male gitu ya. Ya ndak sah poso sampean. Ya. Jadi sampean mukroh dalam kata dipaksa. Ya, bisa bahaya ini misalnya gitu. Ya itu mungkin dalam pekerjaannya juga bisa dipecat. Kalau dipecat nanti dia repot lagi cari pekerjaannya misalnya gitu. Gak batal puasanya. Awkana jahilan ma'dzur bijali, atau dia karena enggak ngerti. Enggak ngerti lek poso iku enggak oleh mangan. Pokoknya melok poso tok. Tapi dia enggak ngerti karena uzur, Pak. Uzur itu memang dia ini hidup jauh dari ulama. Lalu sampai di urip di Pasuruan, Pak. Ya, mau ngaku nggak ngerti, dan uzur. Ini Pasuruan bangunnya ulama, bangunnya kiai, bangunnya ustad. Ya, di mana-mana ada pengajian. Nah, harus Pasuruan, sekitar Pasuruan mungkin di Pulau Jawa ini tidak ada uzur. Mungkin yang orang hidupnya di pedalaman Papua sana, sing orang-orang nggak bisa ke sana kecuali jalan kaki berhari-hari. Mungkin tidak ada internet, tidak ada listrik, tidak ada apa, itu uzur. Kalau sekarang nggak ada uzur. Iya. Sampai ada orang menikah di Pasuruan ini, orang menikah. Habis menikah, ibu ini ndelok anaknya kok seminggu nggak tahu keramas. Ditakoni, nak, kau niki seminggu kok ibu ndelok gak tahu keramas. Kau ini gak tahu ngumpuli bojomu ta. Apa kata anaknya? Lu ndak Bu, bendi dok kumpul lu ya deh. Lah terus sekolah atus gak tahu keramas. Loh apa Bu? Berarti anaknya ndak ngerti. Lek mari ngumpul lek bojone kudu keramas ndak ngerti. Iku wong urip di Pasuruan. Ya, saking sergepe melok pengajian iku sampe ndak ngerti. Iya. Saking ngerti anu ini Pasuruan ndak ngerti lek mari ngono iku harus keramas, harus niat, harus itu. Makanya Pak dikatakan oleh Sayyibuz Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wong sing nglakoni ibadah tanpa didasari ilmu, gak tahu ngaji, ya lek gak sempat, lek ngaji kan formal, wis melok pengajian ndak gelem pisan. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal-amalnya, ibadahnya bisa jadi gak diterima, Pak. Bisa jadi ditolak itu. Kenapa? Nggak ngerti caranya ibadah. Maka dari itu kesempatan ya, kita ini ya di sini diadakan pengajian, saya, Ustadz Mundir atau yang lainnya, ya kesempatan supaya apa? Supaya kita ini paham tentang ilmu agama, sehingga kita bisa ibadah ini tidak sia-sia. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk bisa thalabul ilm. Amin ya rabbal alamin. Ya. Iya. Kan